Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Ma ba'd. Kita lanjutkan kajian yang kemarin kita telah bahas dari kitab Pribadi dan Akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai kepada firman Allah, perkataan penulis di halaman 15. Poin nomor 3 kemarin kita berhenti di situ. Nomor 3, beliau sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, bukan semesta Allah ya. Semesta alam. Tidak salah cetak. Nah, ini masih berbicara tentang keutamaan dan kelebihan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beliau diutus untuk semesta alam. Maksudnya apa? Setiap Nabi itu diutus untuk kaumnya. Ya, Nabi Musa untuk Bani Israel, Nabi Khidir untuk kaumnya sendiri. Tiap Nabi itu syariatnya berbeda-beda bagi kaumnya sendiri-sendiri. Maka Nabi Musa tidak mengikuti syariatnya Nabi Khidir, Nabi Khidir juga tidak mengikuti syariatnya Nabi Musa. Karena masing-masing Nabi itu punya syariat sendiri-sendiri. Tapi risalah tauhidnya itu sama. Dari mulai Rasul pertama sampai Rasul terakhir, itu semua yang diajak intinya sama, yaitu untuk menyembah Allah saja. Mentauhidkan Allah saja. Hanya dari segi syariatnya beda-beda. Syariat Nabi Muhammad SAW beda dengan syariat Nabi-Nabi sebelumnya. Tapi inti dakwahnya, inti tauhidnya, akidahnya, keyakinannya sama. Misalnya umat Islam ini diizinkan untuk tayamum kalau tidak ada air. Dulu nggak ada. Zaman dulu kalau ada pakaian kena najis, pakaian itu potong, nggak dicuci. Ya, dipotong, kemudian ditambal. Jadi bajunya di sini tambalan-tambalan najis. Betapa susahnya. Allah ringankan buat umat ini, kalau kena najis dicuci pakai air. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Allah turunkan air dari langit itu tahur. Tahur itu apa? Suci dan mensucikan. Bisa membersihkan dari hadas dan najis. Karena itu keutamaan Nabi Muhammad SAW. Risalahnya nabi-nabi sebelumnya itu hanya untuk kaumnya. Beda dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW risalahnya untuk semesta alam. Untuk manusia dan jin. Untuk orang Arab dan orang Ajam. Untuk orang Timur dan orang Barat. Semua yang mendengar tentang Muhammad SAW tidak beriman dengan beliau pasti akan menjadi ashabun nar, penghuni neraka. Rasulullah SAW bersabda, la yasma'u bi yahudiyyun wa la nasraniyyun, thumma lam yu'minu bi illa kana min ashabin nar. Tidaklah seorang Yahudi atau Nasrani mendengar tentangku, kemudian tidak mau beriman kepadaku, kecuali dia menjadi penghuni neraka. Beliau dakwahnya bukan cuma ke manusia, tapi juga ke jin. Sehingga di Al-Quran sering diulang, ya ma'syarul jinni wal insi. Hai sekalian manusia dan jin. Hai sekalian jin dan manusia. Memang risalah beliau ya mencakup semuanya. Disebutkan dalam surat Al-Ahqaf, wa id sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundirin. Dan ingatlah ketika kami palingkan sebagian jin mendengarkan pembacaan Al-Qur'an. Ketika mereka datang mendengar pembacaan tersebut, mereka mengatakan ansitu, dengarkanlah baik-baik. Falamma qudiya, setelah selesai pembacaan Al-Qur'an, mereka berpaling pulang ke kaumnya memberi peringatan. Siapa? Jin itu pulang ke kampungnya mendakwahkan. Qalu ya qaumana, wahai kaumku. Ini jin yang bilang. Surat Al-Ahqaf. Inna sami'na kitaban, kami mendengar sebuah kitab diturunkan. Unzila min ba'di Musa, diturunkan setelah Nabi Musa. Musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi, sampai akhirnya. Ya qauman ajibu da'i Allah, sampai akhir ayat. Jadi para jin itu mendengarkan Al-Qur'an dan juga berdakwah. Jadi risalahnya Nabi Muhammad SAW itu buat semua apa? Umat. Buat semua umat. Misalnya, ayat ini sering disalahpahamkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi agamanya itu rahmat lil alamin disalahgunakan, disalahpahamkan atau dibelokkan, maknanya agamanya itu segalanya mudah, tidak keras. Ya. Apa-apa boleh. Melihat kemungkaran, ketika dicegah, malah yang mencegah dimarahin. Dibilang apa? Islam itu agama rahmatan lil alamin. Yang mau zina ya boleh,
Yang mau minuman keras ya boleh. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Begitu cara memahami sebagian orang ayat ini. Padahal maksud ayat ini adalah Nabi itu diutus sebagai rahmat buat semesta alam, mengeluarkan manusia semuanya, bukan cuma Arab saja, tapi apa? Semuanya. Jadi yang di Indonesia pun terikat, yang di Sumatera, di Jawa, di timur sana, semua terikat dengan satu ikatan yaitu Islam. Jadi tidak ada Islam regional. Ya, Islam Arab, Islam Jawa, Islam Sumatera, Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam India, Islam semua hanya satu. Apa itu? Islam. Karena syariatnya Allah Subhanahu wa taala itu rahmat buat semua alam. Maka siapapun, dimanapun, kapanpun berpegang pada syariat Allah, dia akan mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau kita lihat ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Allah firman, "Wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun." Dan kami tetapkan dalam kitab sebelumnya bahwa bumi ini miliknya Allah, diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi bumi ini miliknya orang-orang yang soleh, untuk miliknya orang-orang Islam. Ya, baru kemudian Allah berfirman di dua ayat setelahnya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Islam itu harus menguasai seluruh dunia agar bisa menjadi rahmat bagi semua alam. Kalau sekarang yang menguasai dunia itu orang-orang Amerika, maka belum bisa menjadi rahmat agama Islam itu, karena masih menjadi apa? Belum menjadi penguasa dunia. Kalau mereka sudah menguasai dunia, baru menjadi rahmat. Jadi dimanapun Islam tegak, Allah akan turunkan rahmat. Umar bin Abdul Aziz contohnya, ketika menjabat, beliau memegang syariat Allah dengan baik. Apa yang terjadi? Rakyatnya berkecukupan. Sampai zakat itu bingung baginya. Ini mau dibagi kemana lagi? Ya, ini kamu mau nerima? Enggak, saya kemarin sudah nerima, masih punya uang. Kasih orang yang lain. Ya. Sampai ini dipakai apa? Akhirnya apa? Kumpulkan orang yang punya utang, bayarin utangnya semua. Ya, sudah dibayar. Cari orang-orang Yahudi, Nasoro yang punya hutang, bayarkan hutang. Sampai akhirnya sudah semua terurus, semua udah kebagi, semua kenyang. Jadi ambil makanan disebar ke gunung-gunung. Jangan sampai ada burung yang lapar di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Itu syariat Allah kalau tegak makmur. Karena Islam itu sebagai roh. Jadi kita kalau mau mendapatkan rahmat Allah dalam kehidupan dunia, kita harus berpegang pada syariatnya siapa? Allah yang dijelaskan oleh Nabi-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pegang teguh Al-Qur'an dan As-Sunnah, baru rahmat Allah akan tercurahkan. Syariat Allah itu isinya rahmat buat manusia. Syariat Allah itu isinya kemudahan buat manusia. Hanya manusianya yang tidak mau untuk berpegang dengan syariatnya. Syariat Allah itu sampaikan, yuridullahu bikumul yusra. Allah itu pengen yang mudah-mudah buat kalian. Kalian aja yang maunya sulit. Allah nggak mau buat sulit. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Nah, kami ini pengen meringankan buat kalian karena manusia diciptakan itu lemah. Maka manusia itu diikat dengan syariat, dia ringan hidupnya. Sekarang malah Malah merasa berat dengan syariat. Akhirnya kehidupannya menjadi berat. Kehidupannya menjadi susah. Penyakit tersebar luas. Karena tidak keseimbangan yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi alam ini dirusak oleh manusia. Keseimbangan dalam hal sosial, keseimbangan dalam hal ekonomi, keseimbangan dalam hal politik. Akhirnya sosialnya kacau, politiknya kacau, ekonominya kacau, semuanya kacau. Kenapa? Allah itu sudah ciptakan dengan timbangan yang pas. Tapi manusia yang merusak sendiri. Kalau kita ingin merealisasikan Islam itu rahmatan lil alamin, ya kita harus kembali kepada syariatnya Allah. 4, beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya dan manusia yang pertama kali mengetuk pintu jannah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana aktsarul anbiya'i taba'an yaumal qiyamah wa ana awwala man yaqra'u babal jannah. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah." Aku ini nabi yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat, dan aku ini yang pertama kali mengetuk pintunya jannah.
Jadi dalam bab syafaat, dalam bab syafaat, manusia itu berkumpul di depan pintu jannah, tidak masuk jannah. Sampai datang Nabi Muhammad SAW mengetuk pintu jannah. Kemudian dikatakan, man, siapa? Jadi pintu jannah itu ada yang apa? Ada yang jaga. Nabi SAW itu ngetuk. Tok, tok, tok. Dijawab apa? Man, siapa? Kalau Nabi SAW, Muhammad, saya Muhammad. Kemudian dijawab, untuk mulah kami tidak diperintahkan untuk membuka kecuali selain. Kami ini tidak diperintahkan untuk membuka kecuali untuk. Jadi dibukalah pintu jannah dengan syafaatnya siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk keutamaannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahibus syafaat, yang punya syafaat yang dinanti-nanti banyak orang. Yaitu apa? Nanti diantaranya waktu masuk jannah. Ini termasuk keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia umatnya itu paling banyak. Nabi SAW bersabda, amat tardawna an takuna ruba ahli jannah. Kalian ridholah, kalian itu menjadi seperempat penghuni jannah. Qala fakabbarna wa hamidna Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Untuk Nabi SAW mengatakan, amat tardawna an takuna syatra ahli jannah. Kalian suka enggak kalian itu menjadi setengahnya penghuni jannah? Qala fakabbarna wa hamidna Allah. Kami bertakbir dan memuji Allah. Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian Nabi SAW mengatakan, amat tardawna an takuna thulutsa lil jannah. Kamu tenang enggak kalian itu menjadi 2/3 penghuni jannah. Mungkin dalam hadis ahlul jannah itu 120 sok. 80 soknya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 80 soknya itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya ini kebanggaan buat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita juga harus berbenah. Jangan sampai Nabi membanggakan kita, tapi kita di hari kiamat datang malah membuat malu beliau sallallahu alaihi wasallam dengan merubah syariatnya beliau. Sehingga ada orang yang diusir di dalam bab telaganya Rasulullah SAW, ada ada orang yang diusir dari telaga, mau minum di telaganya Nabi SAW diusir. Nabi SAW bersabda, umatku ya Rabb, umatku itu umatku. Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu tidak tahu apa yang diperbuat oleh mereka sepeninggalmu. Ini menjawab sohkan, celakalah bagi orang yang merubah. Celakalah bagi orang yang merubah. Makanya kalau kita ingin, ya, memang Nabi SAW itu membanggakan umatnya yang jumlahnya itu banyak di antara nabi-nabi yang lain. Ya. Sehingga diperintahkan kita untuk menikah dan memperbanyak keturunan. Ya. 2 anak bagus, ya. 3 anak bagus sekali, 4 luar biasa, 5 istimewa, 6 super, 7. Pokoknya semakin banyak semakin apa? Semakin bagus. Ini ada kisah. Salah seorang kerabat saya itu periksa ke dokter anak karena hamil yang keempat. Ya. Hamil yang keempat. Dokternya itu memberi nasihat tapi dengan agak keras gitu ya. Tuh punya anak 3 sudah, ngapain punya anak 4 lagi begini. Padahal dokternya itu muslimah ya. Akhirnya itu ya sekolah itu hidup susah, sekolah mahal begini. Kehidupan anak itu penting, tanggung jawab, harus dikasih makan yang bagus begini. Terus itu ya diceramahin malah. Apa yang terjadi? Beberapa bulan kemudian ternyata dokternya cuti hamil. Ya, ini memang program keluarga berencana itu bagus ya. 2 anak cukup, 3 anak bagus, 4 anak luar biasa, 5 semakin banyak semakin baik. Asal kita apa? Asal kita menunaikan tugasnya masing-masing. Suami menunaikan tugasnya sebagai suami, ibu atau istri menunaikan tugasnya sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya, itu insya Allah ya bisa menjadi keluarga yang ideal. Untuk kita pasrahkan kepada Allah SWT. Nah, Nabi SAW ini membanggakan dan beliau merintahkan tazawwajul waluda wal wadud fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Nikahlah perempuan yang kasih sayang dan punya banyak anak. Lo tahunya dari mana? Dilihat bibi-bibinya. Dilihat saudara-saudarinya, anak-anaknya banyak-banyak enggak? Kalau anak-anaknya banyak-banyak, berarti ini potensi anaknya
banyak. Nikahi perempuannya. Kenapa? Aku membanggakan kalian yang jumlahnya banyak di hari kiamat. Pas datang, tampangnya seperti kita-kita ini ya. Kita ini bisa membuat bangga beliau atau justru bikin malu beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus introspeksi diri. Nah, beliau juga manusia pertama yang beri syafaat di jannah. Beliau mengatakan, "Ana awwalu syafi'in fil jannah. Lam yusaddaqu nabiyyun minal anbiya ma suddiqtu. Wa inna nabiyyan minal anbiya ma yusaddiquhum min ummatihi illa rajulun wahid." Aku adalah orang pertama kali yang beri syafaat di jannah. Tidak dibenarkan oleh umatnya seorang nabi pun sebagaimana aku dibenarkan oleh umatku. Maksudnya apa? Tidak ada nabi yang umatnya sebanyak umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh ada seorang nabi yang tidak dibenarkan oleh umatnya kecuali hanya seorang saja. Jadi di dalam suatu momen Nabi SAW itu bermimpi. Uridaliyal umam, fara'aitu nabiyyan. Aku uridat alaiyal umam, diperlihatkan kepadaku itu umat-umat. Ya, para ulama mengatakan kemungkinan itu adalah dalam mimpi beliau sallallahu alaihi. Diperlihatkan umat-umat. Aku melihat seorang nabi datang bawa umatnya cuman rahtun, ya, antara 3 sampai 10 orang. Qala wan nabiyyu ma'ahu dan ada nabi yang datang membawa tiga orang umatnya. Jadi nabi dakwah umatnya cuma 3. Qala wan nabiyyu ma'ahu rajulun wa rajulan. Ada nabi yang datang umatnya cuma 1. Ada nabi datang umatnya cuma 2. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahad dan ada nabi datang enggak ada umat. Bayangkan, ini bagi saya pelajaran penting buat saya bahwa jumlah itu tidak menentukan keberhasilan. Keberhasilan adalah seorang dai itu istiqomah dakwah sampai mati. Mau umatnya 1, mau umatnya 1000, mau umatnya 10.000, itu nggak ngaruh. Nggak dianggap berhasil ketika umatnya itu banyak. Bukan juga gagal ketika umatnya cuma sedikit. Jadi patokan keberhasilan itu bukan banyak, tapi istiqomah sampai mati. Ya, tidak dirubah oleh dunia, tidak dikasih uang kemudian berubah. Itulah istiqomah. Kemudian apa? Qala fara'aitul thumma rufi'a li sawadun 'adzim. Kemudian diperlihatkan kepadaku rombongan yang besar. Aku kira itu adalah umatku. Faqila li dikatakan kepadaku, hadhihi Musa wa qaum. Ini Musa dan kaum. Banyak. Kemudian dinampakkan kepadaku rombongan yang lebih besar dan memenuhi ufuk. Banyak sekali. Faqala hadhihi ummatu. Kalau yang ini umat. Yadkhulul jannata yadkhulul jannata minhum bighairi hisabin yadkhulul jannata sab'una alfan minhum bighairi hisabin wal adab. Akan masuk jannah dari umatmu itu 70.000 orang tanpa hisab, tanpa adab. Bayangkan, akan diberi berapa orang? 70.000 orang dari umatnya Nabi Muhammad SAW masuk jannah tanpa hisab, tanpa. Maka ini membuktikan bahwa umatnya Nabi SAW itu umat yang paling banyak. Dan beliau itu yang pertama kali memberikan syafaat di jannah. Masuk pintu jannah lewat syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Orang nggak bisa masuk semua. Maka kita membantah ya wali yang dikisahkan kisahnya aneh, tiap hari mi'raj ke langit, tiap hari masuk jannah. Ya, orang-orang itu nggak bisa masuk jannah. Nunggu syafaatnya siapa? Rasulullah. Ada orang itu mijetin bapaknya, ini cerita ya. Kemudian bapak ini kok kakinya kuning-kuning kenapa? Tadi malam saya masuk jannah, ini kuning-kuning bekas apa? Bekas panahnya di jannah katanya. Jadi ngarang cerita di masuk jannah, terus pulang lagi, masuk lagi jannah, pulang lagi, ini ada bekasnya kakinya masih kuning-kuning ya. Karena apa? Tanahnya yang wangi, ya dengan minyak wangi sehingga kakinya kuning masih membekas saat dia pulang ke dunia. Nabi SAW aja Pak, mau masuk pintu jannah itu ngetuk ke pintu. Siapa? Ditanya dulu. Muhammad. Oh ya, silakan masuk. Ngetuk dulu gitu loh. Maka ini termasuk keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Berikutnya umat beliau tidak akan dibinasakan dengan kekeringan dan banjir. Maksudnya apa? Bukan tidak ada banjir, bukan tidak ada kekeringan, tapi umat ini semua tidak akan hancur baru-baru. Tidak akan binasa semua sebagaimana dibinasakan umat-umat sebelumnya. Kaum Ad itu habis.
Kaum Tsamud itu habis, kaum Madian habis, semua habis. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak akan habis dengan adab. Maka Nabi SAW bersabda, "Sa'altu Rabbi tsalatan fa'atani tsintain." Aku minta sama Rabbku 3 hal, aku diberi cuma 2. Dikabulkan cuma 2. Dan 1 ditolak. Faqala sa'altu Rabbi an la yuhlika ummati bisanah fa'ataniha. Aku minta agar umatku tidak dibinasakan dengan kekeringan kemarau. Jadi kemarau panjang sampai habis umatnya. Qala fa'atani. Aku dikasih, dia dikabulkan. Qala wa sa'altu Rabbi an la yuhlika ummati bil gharaqi fa'atani. Aku minta kepada Allah agar umatku ini tidak disiksa dengan banjir. Allah kasih. Kemudian wasa'al tuh yang ketiga yang ditolak an la yaj'ala ba'sahum bainahum. Famana'ahnya. Nabi bersabda, aku memohon agar umatku tidak saling memusuhi di antara mereka, tapi permohonanku ditolak. Maka umat Islam ini tidak akan dikuasai oleh umat yang lain selama dia tidak saling berperang di antara mereka. Ketika saling berperang di antara mereka, umat ini akan dikuasai oleh bangsa lain, oleh umat-umat yang lain. Berarti hari ini umat Islam saling berperang satu dengan yang lain, saling berpecah belah, maka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ketika saling menyerang antara anak agama sendiri, maka akan dikuasai oleh anak agama lain. Sekarang hari ini contoh, negara-negara dipaksa untuk membuat garis-garis batas dan tidak boleh saling melewati tanpa paspor, tanpa visa, ya sama-sama Muslim, sama-sama Arab. Indonesia dengan Malaysia sama-sama satu etnis, ya bahasanya pun juga mirip. Tapi ketika masuk, orang Malaysia masuk Indonesia harus pakai paspor, ya tidak bisa tinggal di sini, harus izin, bayar dan lain sebagainya. Padahal agamanya sama, rasnya sama, bahasanya apa? Akhirnya dipisahkan oleh garis. Negara Arab lebih parah lagi. Libya, Tunis, Aljazair itu tadinya satu, kemudian dipisah-pisah, dikasih bendera sendiri-sendiri, dikasih lagu kebangsaan sendiri-sendiri, dikasih hal-hal yang khusus ini buat mereka, ini khusus buat mereka, ini milik mereka, ini milik mereka. Kemudian terjadi perang saudara. Ya, saat itulah akan dikuasai oleh musuh-musuh. Nah, dalam riwayat lain disebutkan pasal an la yusallitu alaihim aduwan min ghairihim fa'ataniha. Dalam riwayat lain disebutkan, aku memohon kepada Allah agar umatku tidak dikuasai oleh musuh dari luar kalangan mereka. Permohonan ini dikabulkan. Artinya tidak akan dikuasai oleh umat-umat lain selama mereka tidak saling pecah belah. Kalau mereka bersatu, tidak akan pernah dikuasai oleh orang lain. Ini sudah terbukti berabad-abad. Sudah terbukti berabad. Dari mulai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Utsman, itu semua memimpin dunia, tidak dikuasai oleh bangsa lain. Baru ketika terjadi pecah belah, umat Islam saling berperang satu dengan yang lain, diadu domba oleh Inggris, diadu domba oleh sekutu, sehingga akhirnya mereka satu dengan yang lain saling perang. Orang Islam di sini perang dengan orang Islam di sana. Ini sudah mengatakan Arab, ini Turki, orang Turki bukan orang Arab bukan orang Turki. Maka terjadi perpecahan. Apa yang terjadi? Kalah. Yang terjadi adalah kekalahan. Salah satu keutamaan beliau adalah hati beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tidur. Anas bin Malik berkata, "Wa nabiyyu na'imatun 'ainahu wa la yanamu qalbuh." Kedua mata Nabi tidur, namun hati beliau tidak tidur. Inilah kenapa kekhususan Nabi SAW kalau beliau tidur, wudunya tidak batal. Ini kekhususan beliau. Kalau beliau tidur berbaring, maka wudunya tidak batal. Kenapa? Karena matanya tidur, namun hati beliau tidak tidur. Beda dengan kita, ya, matanya melek, hatinya bisa tidur. Mudah-mudahan Allah ngampuni kita semua. Nah, beliau termasuk kekhususannya adalah kalau beliau tidur tidak batal wudu. Kalau kita tidur batal wudu. Nah, kalau kita tidur batal wudu. Kecuali tidur dalam keadaan duduk sempurna, ya, yang kedua pantatnya menekan ke tempat duduk.
maka saat itu kalau tidur tidak batal wudu. Jadi misalnya sholat Jumat, biasanya kalau sholat Jumat kan ya, jadi datang itu memang sudah niat ya, datang sholat sunnah, Bismillahirrahmanirrahim, almutu ahya, kemudian langsung tidur. Memang udah berniat begitu, apalagi masjidnya pakai AC, karpet empuk. Memang nyenyak sekali itu ya. Dari bekerja capek, ya bisa tidur. Apalagi khutbahnya lama sekali, ya. Kemudian khutbahnya suaranya pelan, mendukung ya. Semua itu mendukung untuk tidur. Maka wudhunya tidak dapat. Kecuali beberapa orang mengabarkan bahwa kamu buang angin, ya. Kamu buang angin. Pernah terjadi salah seorang syekh bercerita kepada kami. Dari dulu madhab saya adalah kalau tidurnya duduk tidak batal wudhunya. Sampai suatu ketika saya sholat Jumat, ya di sebelah saya orang tidur mengeluarkan musibah dari belakangnya, ya baunya luar biasa. Kemudian setelah komat dia bangun mau sholat, kamu mau apa? Mau sholat? Wudhumu batal? Enggak, wudhunya tidur, wudhunya orang yang duduk dalam keadaan yang tidur dalam keadaan duduk tidak apa? Tidak batal. Kamu tadi mengeluarkan musibah buat sekelilingmu, kamu keluar wudhu dulu. Ya, akhirnya beliau mengatakan saya apa namanya? Saya merevisi pendapat saya. Nah, kejadian itu. Artinya orang kalau tidurnya duduk nyenyak sekali, nah itu bisa batal wudhunya. Nyenyak sekali itu bisa batal wudhunya, itu mazhab beliau karena melihat apa? Kejadian. Adapun mazhabnya Syafi'i kalau duduk itu tidak batal kecuali jika orang-orang mengabarkan bahwa tadi dia batal wudhunya saat tidur. Wallahu a'lam. Beliau adalah pemimpin manusia di hari kiamat yang pertama dibangkitkan dari kubur, pemberi syafaat dan yang terkabul syafaatnya. Rasulullah SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini pemimpin anak Adam di hari kiamat. Dan riwayat lain, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini pemimpinnya manusia, anaknya Adam semua di hari kiamat. Maksudnya beliau itu mengatakan, aku mengatakan hal ini bukan untuk sombong, cuman informasi. Qala wa awwalu man yanshaqqu anhul ardu, yang pertama kali dibangkitkan dari tanah untuk beliau bangkit lagi. Qala wa syafi'un wa musyaffa'. Beliau adalah pemberi syafaat dan yang diizinkan dan diterima syafaat. 96 keutamaan beliau SAW dibanding nabi-nabi yang lain. Qala fuddiltu 'alal anbiya'i bi sittin. Aku diberi keutamaan melebihi nabi yang lain dengan 6 hal. Qala u'titu jawami'al kalim. Aku ini diberi jawami'ul kalim. Apa itu artinya jawami'ul kalim? Yaitu kalimat-kalimat yang jami'. Apa maksudnya kalimat yang jami'? Sebuah kalimat yang redaksinya itu minimal, tapi maknanya sangat luas dan dalam. Ya, Nabi SAW itu sabdanya singkat, tapi mengandung makna yang dalam. Misalnya, Qala sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dhirar. Tidak boleh memberikan kemadharatan untuk diri dan tidak boleh menyampaikan kemadharatan kepada orang lain. Itu disyarah atau dijelaskan berlembar-lembar. Padahal cuma 2 kata, la dharara wa la dhirar. Dan idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau tidak malu, lakukan semaumu. Itu sebuah kalimat yang maknanya sangat dalam. Maka itu termasuk keutamaan Nabi Muhammad SAW. Beliau itu diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Qala yang kedua, wa nusirtu birru'bi. Aku diberikan kemenangan dengan rasa takut. Maksudnya Allah itu menanamkan rasa takut di hati musuh-musuh orang-orang Islam. Ya, saat mau perang, Nabi SAW baru berangkat. Mereka itu musuh-musuhnya itu sudah kalah dulu karena ketakutan. Kalau dalam riwayat lain, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong, dimenangkan dengan rasa takut perjalanan sebulan. Maksudnya gini, kalau tentaranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke suatu kaum yang akan diperangi dan baru nyampe sebulan kemudian, maka selama sebulan itu pula, ya mereka itu sudah merasakan apa? Ketakutan. Jadi sudah ketakutan 1 bulan sudah habis. Ya. Ketika Nabi datang tinggal apa? Menyelesaikan perangnya yang Nabi SAW itu sudah menang. Dengan apa? Dengan musuh yang Qala wa uhillat liyal ghanaimu. Dihalalkan bagiku ghanaim. Ghanaim itu jamaknya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ketika terjadi peperangan, maka akan ada barang-barang milik yang kalah yang ditinggalkan.
atau milik yang terbunuh yang ditinggalkan. Itu dikumpulkan menjadi harta rampasan perang. Yang ketika perang selesai dibagikan dengan syariatnya Allah kepada para apa? Para pejuang. Dengan aturan yang naik kuda dapat 2 saham, yang naik jalan kaki dapat 1 saham, atau sesuai dengan kebijaksanaan pemimpin perang yang saat itu memimpin. Tadinya di umat sebelumnya nggak halal. Kalau terjadi perperangan, harta rampasan perang itu dikumpulkan, mereka berdoa, kemudian datang petir dan api dari langit yang menyambar harta tersebut dan dibakar. Nggak halal, nggak boleh diambil. Nggak boleh diambil. Jadi umatnya Nabi Muhammad SAW dijadikan ghanimah itu halal. Bahkan rezeki yang paling barokah adalah apa? Ghanimah. Rezeki yang paling berkah adalah apa? Ghanimah. Nabi SAW bersabda, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rukni. Dan dijadikan rezekiku itu di bawah bayang-bayang tombakku. Wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dan dijadikan rezekiku itu di bawah bayang-bayang tombakku. Artinya rezekinya Nabi itu dijadikan oleh Allah dari ghanimah, harta rampasan. Ini makna-makna seperti ini jarang diungkap ya. Nabi itu rahmatan lil alamin. Diludahin orang diem, dimaki-maki Yahudi, Yahudinya malah disuapin. Kan cerita-cerita hoax-hoax itu kan. Nabi SAW katanya ketika di Mekah dicaci maki Yahudi tiap hari, Nabi nyuapin, bersihin tempatnya. Itu kan cerita paling sering diungkap oleh apa? Oleh khotib-khotib. Padahal itu cerita hoax, nggak ada. Nabi diludahin sahabat diem aja tiap hari itu nggak ada. Ya. Apalagi di Mekah nggak ada orang Yahudi. Apalagi di Madinah. Nah ini begitu oleh orang Ansor akan dihabisi sekali habis. Ya. Kok bisa maki-maki Nabi SAW? Diam saja para sahabat. Apalagi ngudahin beliau, maki-maki beliau. Itu nggak ada cerita. Bohong. Nabi SAW dijadikan rezekinya di bawah bayang-bayang apa? Tombaknya. Maksudnya apa? Ya tombak yang dipakai untuk apa? Untuk jihad. Dari situ dapat ini. Qala wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dan dijadikan semua bumi bagiku itu tempat sholat dan alat bersuci. Nah, kalau di sini sebagai masjid dan alat bersuci ini salah ya, alat bersuci. Itu adalah alat bersuci. Di dalam riwayat lain, dimanapun umatku masuk waktu sholat, maka bisa sholat dimanapun. Kalau zaman dulu, sholat itu harus di tempat khusus. Kalau sekarang dimanapun boleh, Pak. Lagi-lagi gunung, datang waktu sholat di sholat. Lagi safar, di perjalanan datang waktu sholat, sholat dimanapun, sholat. Lagi kepepet, waktu sholat mau habis, rest area masih jauh, daripada waktu sholatnya keluar, minggir di pinggir jalan, di tempat pemberhentian darurat, gelar sajadah, wudhu, nggak ada air, tayamum. Habis tayamum, wudhu, habis tayamum langsung sholat. Nggak pakai sajadah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bumi itu selama tidak ada najisnya di situ, itu adalah tempat sholat. Ini keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Dan aku itu diutus untuk seluruh makhluk, baik jin maupun manusia. Kalau umatnya nabi-nabi terdahulu ya khusus untuk umatnya saja. Jadi di setiap daerah diutus nabi, setiap daerah diutus nabi. Untuk suatu kaum diutus nabi, untuk suatu kaum diutus nabi. Ya. Kalau Nabi SAW diutus untuk semuanya. Qala wa khutima biyan nabiyun, dan kenabian ditutup denganku. Ya, kenabian itu dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang menjadi penutup. Tidak ada nabi lagi yang diutus setelah Nabi Shallallahu Alaihi. Kalau beliau diutus pada sebaik-baik masa. Ini kita mau tanya, sebaik-baik masa. Padahal ketika Nabi diutus, bagaimana keadaan kota Mekah? Hah? Zaman apa? Tapi kalau kita lihat, mereka memang jahat. Menyembah selain Allah itu syirik. Tapi kepribadian mereka itu kepribadian yang baik. Kepribadian. Kecuali beberapa orang yang memang seperti Abu Jahal menolak kebenaran padahal dia tahu. Tapi kalau kita lihat secara umum,
Mereka itu punya kepribadian yang baik. Di antaranya apa? Nabi SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Aku itu diutus untuk menyempurnakan. Apa arti menyempurnakan itu? Sesuatu yang sudah ada. Orang-orang Arab itu di zaman jahiliyah itu punya makarimul akhlak, punya akhlak-akhlak yang mulia. Hanya saja harus disempurnakan. Mereka pada dasarnya punya akhlak yang mulia. Mereka punya akhlak yang nah. Kemudian ternyata betul ketika datang dakwah Nabi Muhammad SAW, sahabat yang beriman itu punya konsistensi yang sangat tinggi. Baru masuk Islam itu langsung jadi konsisten. Karena memang orang Arab itu memuji sifat konsisten. Dan sangat tidak suka mencela-mencela. Itulah di Makkah itu, wabil khusus di Makkah, tidak ada orang munafik. Betul nggak? Adanya orang Islam dan orang apa? Baru di Madinah muncul sebagian orang apa? Munafik. Munafik. Di situ juga banyak orang Yahudi. Ya. Maka adapun di Makkah, mereka sangat konsisten. Yang kafir yo kafir, Islam yo. Yang ini konsisten dengan keislaman, yang ini konsisten dengan kekufuran. Meskipun pada saatnya mereka masuk Islam, begitu masuk Islam jadi konsisten. Contohnya Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu konsisten dengan kekufuran. Begitu masuk Islam, beliau sangat konsisten dengan keislaman. Bahkan ikut jihad bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan beliau mati syahid. Beliau gugur sebagai syahid di peperangan membebaskan negeri Syam. Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu sangat konsisten dengan kekufurannya. Tapi begitu masuk Islam, beliau konsisten dengan apa? Akan mata beliau ya terluka bisa hilang matanya saat perang di jalan Allah Subhanahu. Suhail bin Amr sangat konsisten mencaci maki dengan kepiawaiannya berpidato. Ya, sangat pandai sekali. Beliau itu sekarang itu disebutnya mungkin singa podium ya, Suhail bin Amr. Khatibu Quraisy, khatibnya orang Quraisy. Kalau orang Quraisy butuh duta untuk berceramah atau berpidato yang diajukan oleh Suhail bin Amr. Kefasihan yang luar biasa dipakai untuk mencaci maki Rasulullah SAW. Sehingga ketika beliau di perang Badar ditangkap oleh tentara Islam jadi tawanan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, biar saya cabuti gigi-giginya Suhail bin Amr. Biar dia tidak bisa lagi khutbah selamanya." Umar bin Khattab mau apa? Mau dicabut gigi apa? Gigi depannya. Orang kalau gigi depannya dicabut bisa ngomong nggak? Susah. Ya, maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, ini tak cabut saja gigi." Ya, biar nanti dia nggak bisa khutbah. Kata Nabi SAW, jangan. Nanti suatu hari mungkin dia akan berdiri di sebuah keadaan yang kamu akan senang mendengar. Kaget kan? Ternyata Suhail bin Amr masuk Islam. Di Makkah ketika itu Nabi SAW wafat. Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah. Ada gelombang pemurtatan. Jadi banyak orang-orang murtad. Di antara mereka Suhail bin Amr muncul di Mekah menjadi khatib yang membuat hati umat Islam di situ menjadi teguh. Padahal dulunya dia memerangi Rasulullah. Tapi konsistensi yang sangat tinggi yang dipuji. Ya. Maka disebutkan sebaik-baik masa itu ketika Nabi SAW diutus. Yaitu masanya para sahabat. Kalau aku diutus pada masa terbaik. Di antara masa-masa yang telah berlalu pada anak Adam. Satu masa demi satu masa. Sehingga datanglah masa di mana aku berada. Masa beliau masa yang paling baik. Itu kan khairul quruni qarni. Tsumma alladziina yalunahum. Tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik masa itu masaku. Kemudian seterusnya. Maksudnya masanya sahabat, masanya tabi'in, muridnya sahabat, dan masanya tabi'ut, tabi'in yaitu masa muridnya, pengikutnya sahabat. Jadi generasi kedua atau ketiga ya. Generasi sahabat, generasi berikutnya, dan generasi berikutnya. Beliau adalah penyempurna risalah para nabi sebelum beliau SAW. Nabi SAW itu bukan membawa risalah yang baru. Tapi beliau itu membawa risalah yang menyempurnakan dan menutup risalah-risalah sebelumnya. Beliau SAW bersabda,
perumpamaan antara aku dan para nabi sebelumku, seperti seorang pembuat sebuah bangunan indah dan menarik. Ya. Pemisalannya adalah pemisalan seperti seseorang yang membangun bangunan yang indah dan menarik. Namun di salah satu sudutnya ada lubang besar sebesar batu bata yang belum sempurna. Orang-orang pun mengelilingi dan mengagumi bangunan tersebut. Mereka berkata, alangkah baiknya bila batu bata ini dipasang. Maka akulah batu bata itu dan akulah penutup para nabi. Jadi risalah itu sudah terbangun dari zaman dulu. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi sebelumnya sudah terbangun. Hanya Nabi SAW itu menyempurnakan. Nah, risalah mereka itu dirubah-rubah oleh tangan-tangan. Injil sudah dirubah, Taurat sudah dirubah menjadi apa? Yang palsu. Diotak-atik, dirubah, dipindah maknanya menjadi makna yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasul. Akhirnya diturunkanlah Al-Quran yang dijaga sampai akhir zaman, tidak akan bisa dirubah. Nah, itulah keistimewaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beberapa keistimewaan dalam kenabian beliau. Dalam hal itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di sisi Allah aku ditulis sebagai penutup para nabi. Semenjak Adam masih berada di tanah asal penciptaan. Akan kukabarkan kepada kalian awal permulaan dakwahku. Aku adalah seruan Nabi Ibrahim. Kabar gembira Nabi Isa. Mimpi ibuku ketika melahirkan. Ketika itu ada cahaya yang bersinar kepadanya yang menyebabkan istana negeri Syam bercahaya. Saya begini. Aku itu doanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah berdoa. Diabadikan di dalam surat Al-Baqarah, Allah firman tentang doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utuslah di antara mereka, keturunanku maksudnya. Utuslah di antara keturunanku itu seorang rasul yang apa tugasnya? Yatlu alaihim ayatik, membacakan. Qala rabbana ba'athim rasulan yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayat. Wa yu'allimuhumul kitab, yang rasul tersebut mengajarkan kepada mereka alkitab wal hikmah dan as-sunnah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan diri mereka. Maka dikabulkan oleh Allah, diutus dari keturunan Nabi Ibrahim seorang rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ana da'watu Ibrahim. Aku itu doa, seruan itu maksudnya doanya Nabi Ibrahim. Kabar gembira Isa. Nabi Isa itu memberikan kabar gembira. Ya, dalam surat As-Saff Allah firman, qala wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel. Dan ingatlah ketika Nabi Isa bin Maryam berkata, wahai bani Israel, inni Rasulullah ilaikum. Aku itu utusan Allah buat kalian. Musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurah. Aku ini membenarkan apa yang ada di hadapanku dari At-Taurah. Wa mubasysyiran bi rasul, dan aku ini memberi kabar gembira kepada kalian akan datangnya seorang rasul. Ya'ti min ba'di, yang akan datang setelahku. Ismuhu Ahmad. Namanya adalah apa? Kayak Nabi mengatakan, aku ini kabar gembiranya Nabi. Dan mimpi ibuku ketika melahirkanku. Jadi ibundanya Nabi SAW itu ketika mau melahirkan, ketika hamil, bermimpi melihat cahaya yang keluar dari perutnya yang menerangi istana-istana di Syam. Jadi saking kuatnya cahaya yang apa? Ada yang keluar dari perut beliau dalam mimpinya beliau itu, mimpi ibunya itu, cahaya yang keluar dari perutnya itu menerangi istana-istana yang ada di Syam. Ribuan kilo jaraknya. Dan memang cahaya itu adalah cahaya Islam, di mana negeri Syam pada akhirnya tunduk kepada Islam, dan disitulah ya menjadi negeri Islam setelahnya. Menjadi negeri Islam setelahnya. Kemudian yang terakhir, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, lantas berkata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi ketika Nabi menjelang menjadi Rasul, menjelang 40 tahun, itu akana hubbiba ilaihil khalaq. Beliau itu dibuat oleh Allah senang menyendiri. Beliau itu sering menyendiri, naik di Gua Hira,
ya, beberapa hari, kemudian turun ke situ, turun ke rumahnya, nanti beberapa hari di rumahnya, nanti menyendiri di atas beberapa hari, begitu terus. Di malam hari tiba-tiba sedang menyendiri di Gua Hira. Yang pernah umroh tahu ya, kira-kira posisinya di meskipun belum pernah naik ke atas. Bayangkan di atas gunung sendirian, nggak ada apa-apa, lagi merenung. Tiba-tiba apa? Datang malaikat. Nggak pernah ketemu, tahu-tahu ada malaikat di situ. Kemudian, ya Muhammad, bacalah Iqra. Tahu-tahu ngerti namanya, tahu-tahu nyuruh baca. Qala ma'ana biqari. Ini tidak bisa baca. Kemudian, fadhammahu. Tiba-tiba dipeluk sampai tidak bisa napas. Kemudian dilepaskan lagi. Dibilang Iqra, bacalah. Saya nggak bisa baca. Kemudian dipeluk lagi. Sampai tidak bisa bernapas. Kemudian dilepaskan lagi. Kemudian dikatakan, bacalah. Saya tidak bisa membaca. Dipeluk lagi. Sampai tidak bisa bernapas. Kemudian apa? Dilepaskan lagi. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama al insana ma lam ya'lam. Kemudian Nabi SAW pulang dengan hati ketakutan dengan keadaan seperti itu. Ya, sampai pulang ke rumahnya Khadijah. Ya, ke rumahnya Khadijah dalam keadaan ketakutan. Kemudian beliau mengatakan, Zamiluni, zamiluni. Selimuti aku, selimuti. Ketakutan, kedinginan menggigil. Ya. Maka Khadijah bintu Khuwailid perempuan yang cerdas. Bukan perempuan yang seperti sebagian perempuan di zaman kita sekarang. Bayangkan kalau beliau itu, Khadijah bintu Khuwailid, cara berpikirnya seperti sebagian perempuan sekarang. Misalnya datang suaminya dalam keadaan ketakutan seperti itu. Ya, apa? Selimuti aku dalam keadaan ketakutan. Itu istrinya malah panik. Kamu ada apa? Kamu ada apa? Cerita sama saya. Bisa cerita nggak laki-laki itu? Ya. Jadi pulang ketakutan, malah apa? Diributin sama istrinya. Kalau Khadijah bintu Khuwailid tidak. Ketakutan, minta diselimutin dulu. Ketika tenang, baru cerita. Ada apa? Bukan apa? Seperti orang sebagian. Kamu kenapa? Cerita sama saya. Kamu nggak percaya sama saya. Kamu berarti kalau nggak percaya sama saya, percaya sama perempuan yang lain. Wah, macam-macam ceritanya itu ya. Maka sejarahnya bakal berubah gitu ya. Nggak seperti yang ada sekarang. Khadijah bintu Khuwailid akil, perempuan yang sangat berakal. Ya. Kemudian beliau juga solutif. Wa akhbarahal khabar. Diceritakan. Tadi kejadian begini-begini. Nabi Muhammad SAW mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Aku khawatir akan diriku. Nah, saat ini Khadijah bintu Khuwailid berperan menjadi pendamping yang sempurna, mengatakan, la wallah, tidak demi Allah. La yukhzikallahu abada. Allah tidak mungkin menghinakanmu selamanya. Kenapa kok begitu? Qala innaka latasilur rahim. Kamu itu menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kalla. Menolong orang tidak mampu. Wa taksibul ma'dum. Kamu itu membantu orang yang tidak punya apa-apa. Memuliakan tamu. Wa taqrid dhaif. Kamu menerima tamu, menjamu tamu dengan baik. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Kamu itu membantu dalam segala kebenaran dan kebaikan. Membela kebaikan dan maksudnya Khadijah. Orang yang sifatnya kayak gitu itu nggak mungkin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh, berarti orang Quraisy itu sebelum datang Nabi udah kenal Allah. Sudah. Mereka itu kenal Allah. Cuman mereka tidak mau nyembah apa. Jadi perannya itu peran yang menguatkan. Peran yang menguatkan. Bukan peran yang menggembosi. Aku takut terhadap diriku. Ya makanya jangan suka menyendiri. Jangan suka apa? Menyendiri. Udah tak bilangin. Ada suami yang bekerja rugi. Ketika pulang bukannya sabar. Rezeki Allah itu ada yang ngatur. Begini. Pulang malah bilang apa? Makanya aku udah bilang. Kamu itu gini. Aku udah padahal udah terjadi. Ya. Ini apa? Ya, suaminya tambah sakit, hatinya tambah hancur, semangatnya sulit untuk bangun kembali. Jadi Nabi SAW punya istri yang nggak begitu. Ya, ditepis semua kekhawatiran. Enggak, kamu orang yang sifatnya seperti itu nggak mungkin dihinakan oleh Allah.
Kamu itu menyambung silaturahmi, memuliakan tamu, membela yang benar. Ya, orang yang tidak mampu kamu tolong. Kemudian Khadijah menemui Waraqah bin Naufal, ya, sepupu beliau. Waraqah bin Naufal itu udah tua, ya, buta, dan dia itu mengikuti agama Nasrani. Di zaman jahiliyah Mekah, dia itu mengikuti agama apa? Menulis kitab Injil ke bahasa Arab, ya, dan bisa menulis bahasa Ibri. Maka kemudian diceritakan apa yang dialami oleh Waraqah bin Naufal. Waraqah mengatakan, "Hadzan namus." Ini adalah namus. Namus itu malaikat Jibril yang mendatangi Musa. Seandainya kala itu aku masih kuat dan masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Kagetlah Nabi SAW. Qala wa mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Qala lam ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa uji. Tidak ada orang pun, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang kau bawa kecuali pasti dimusuhi. Bila aku menyaksikan masa tersebut, ansurka nasran mu'azzara, aku akan menolongmu dengan segala kemampuan. Kemudian, tidak lama kemudian, Waraqah bin Naufal meninggal sebelum dakwahnya Nabi SAW itu muncul. Jadi, selain Khadijah bintu Khuwailid berperan sebagai yang menenangkan, menepis semua keraguan, beliau juga memberikan solusi. Ya, mendapatkan seperti itu langsung dicarikan solusi. Dibawa kepada siapa? Sepupu beliau yaitu Waraqah bin Naufal. Ini keutamaan Nabi SAW diberi istri yang apa? Yang begitu pandai, dan juga beliau adalah namus, yaitu nabi yang didatangi oleh malaikat seperti Nabi Musa didatangi oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang.